Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap belajar untuk hari ini? Ya, Siap. alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Azna, Hadir, Bu. Syifa, Hadir. Delvia, Ada, Bu. Al-Ghazali. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang Hukum Newton. Hukum Newton. Adapun pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui bunyi dari hukum Newton, memahami korelasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami persamaan matematis dari hukum tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ada berapa hukum Newton tentang gerak? Ada yang tahu? 3, Bu. Ya, benar sekali. Nah, di sini Ibu akan memberikan peristiwa sederhana tentang hukum Newton. Ketika kita mendorong benda yang berat seperti meja, kita akan memberikan gaya yang cukup besar untuk membuat meja tersebut berpindah. Nah, lain halnya dengan kita mendorong tong sampah yang kosong, gaya yang kita berikan akan lebih sedikit. Dinamika gerak ini dijelaskan oleh ilmuwan fisika bernama Isaac Newton. Newton memperkenalkan 3 hukum dinamika gerak. Yang pertama mengenai kelembaman. Hukum yang kedua mengenai hubungan gaya dengan massa dan percepatan benda tersebut. Kemudian hukum yang ketiga mengenai aksi reaksi. Nah, kita bahas dulu untuk hukum pertama Newton. Ada yang masih ingat bunyi dari hukum pertama Newton? Saya, Bu. Ya, silahkan. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak pada kecepatan konstan. Ya, benar sekali. Coba kita bayangkan ketika kalian sedang duduk santai di atas kursi sambil menonton film kesukaan kalian di hari Minggu, kemudian tiba-tiba ibu kalian memanggil kalian untuk melakukan beberapa pekerjaan. Nah, itu bisa kalian bayangkan betapa sulitnya kalian untuk bangkit dari kursi tersebut dan melakukan pekerjaan tersebut. Nah, hal ini juga berlaku untuk setiap benda. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak pada kecepatan konstan kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang diberikan kepadanya. Benda yang diam ketika diberikan gaya yang tidak seimbang, dia akan bergerak. Kemudian benda yang bergerak dengan kecepatan konstan diberikan gaya yang tidak seimbang, dia akan mengalami percepatan ataupun berubah arahnya gitu. Nah, definisi yang paling tepat untuk hukum pertama Newton ini, benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak pada kecepatan konstan dan arah yang sama kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang diberikan kepadanya gitu. Jadi hukum pertama Newton ini menjelaskan bahwa benda itu akan tetap mempertahankan keadaannya, apa yang dia lakukan, dia akan tetap melakukan hal tersebut gitu. Persamaan matematis dari hukum pertama Newton yaitu sigma F sama dengan 0 atau jumlah dari gayanya sama dengan 0. Kita lanjut ke hukum kedua Newton. Pada hukum pertama Newton, benda yang diam akan tetap diam. Nah, hal itu berlaku jika gaya yang diberikan itu seimbang. Lalu bagaimana jika gaya yang diberikannya tidak seimbang gitu? Jika gaya yang diberikannya tidak seimbang, maka benda akan mengalami percepatan. Percepatan ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada yang ingat apa itu faktor yang mempengaruhi percepatan? Tidak, Bu. Ya, baik. Seperti ini. Ketika seorang pengemudi motor itu membawa barang yang beratnya 5 kg, berarti masanya 5 kg. Kemudian motor yang kedua membawa barang yang masanya 10 kg. Mana yang melaju lebih cepat? Pertama. Iya, benar sekali, yang motor pertama karena masanya lebih sedikit gitu. Jadi percepatan dipengaruhi oleh masanya. Semakin besar masanya, semakin besar pula, semakin kecil pula percepatannya gitu. Jadi berbanding terbalik antara massa dan percepatan. Kemudian faktor yang kedua apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita mendorong meja dengan 1 orang dan kemudian kita mendorong dengan 2 orang gitu, mana yang akan lebih cepat berpindah? Dengan 2 orang, Bu. Iya, tentunya ketika kita mendorongnya dengan 2 orang, gaya yang diberikan akan lebih besar. Jadi faktor yang kedua mempengaruhi percepatan itu adalah gayanya. Dan gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Semakin
besar gaya yang diberikan, maka percepatannya juga akan semakin besar. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan bahwa gaya itu berbanding lurus dengan percepatan dan percepatan berbanding terbalik dengan masanya gitu. Sesuai dengan hukum kedua Newton. Ada yang masih ingat apa itu bunyi hukum kedua Newton? Saya, Bu. Ya, silakan. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan Benar massa. sekali. Dan secara matematis hukum kedua Newton itu dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan M dikali A gitu. Kemudian untuk hukum ketiga Newton itu berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya, benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan arah pada benda pertama, yaitu itulah rumus dari hukum ketiga Newton itu atau persamaannya. F aksi sama dengan min F reaksi, di mana min itu karena arahnya berlawanan. Nah, contohnya seperti apa? Ketika kita memukulkan atau menghentakkan tangan kita ke meja, kita akan merasakan sakit karena gaya yang kita berikan itu akan gaya tangan kita yang kita berikan kepada meja juga akan memberikan gaya yang sama kepada tangan kita sehingga kita merasakan sakit. Nah, semakin besar gaya yang kita berikan kepada meja, maka meja juga akan semakin besar memberikan gaya kepada tangan kita, maka juga akan semakin sakit gitu. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, gaya pertama ada sebuah benda yang diam. Nah, gaya yang pertama diberikan 16 Newton. Kemudian diberikan lagi gaya kedua 9 Newton. Pertanyaannya, berapakah gaya ketiga? Di sini kita ketahui bahwa benda tersebut diam, artinya sigma F sama dengan 0. Artinya F1 ditambah F2 dikurang F3 sama dengan 0. F3 sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Kemudian contoh soal yang kedua, ada suatu benda yang masanya 140 kg, kemudian diberikan gaya dengan arah yang berbeda, tapi selama besarnya yaitu 70 Newton. Nah, berapakah percepatan yang terjadi pada benda tersebut? Di sini kita cari dulu resultan gayanya menggunakan rumus Pythagoras. Di sini sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan akar 70 kuadrat ditambah 70 kuadrat, hasilnya sama dengan 70 akar 2 Newton. Kita sudah dapat resultan gayanya, kemudian kita sudah tahu bahwa masanya 140 kg. Dari rumus hukum kedua Newton tadi, kita tahu bahwa sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Maka percepatannya sama dengan sigma F dibagi massa. 70 akar 2 dibagi 140, hasilnya akar 2 per 2 meter per sekon kuadrat. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu meminta kepada kalian untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Azna. Newton memperkenalkan 3 hukum dinamika gerak. Yang pertama tentang kelembaman. Benda tersebut akan tetap diam dan tetap bergerak pada kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang diberikan dari luar yang tidak seimbang. Yang kedua itu percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Dan yang ketiga tentang adanya gaya aksi dan reaksi. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya. Kalau sudah mengerti, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Dari pelajaran hari ini kita dapat mengambil pelajaran untuk dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita akan tetap berada pada kondisi diam atau berada pada kondisi yang itu-itu saja jika kita tidak memberikan gaya yang lebih gitu, atau tidak memberikan usaha yang lebih. Kita tidak bisa mencapai cita-cita dan tujuan kita jika kita tidak berusaha lebih lagi. Jadi usaha-usaha yang besar akan menghasilkan pencapaian yang besar juga. Usaha-usaha ataupun pencapaian yang besar itu tidak bisa dicapai dengan usaha yang sederhana gitu. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu beri tugas dulu pada halaman 30 dikumpul untuk pertemuan selanjutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.